Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Anda Rizky. Baik, sebelum melakukan perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa. Berdoa mulai. Sholli zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anissa, Resanda, Yanti, Risa, Fahmi, Isfa, Siva, Suci, Rizky, Yuli. Oke, baik. Berarti semua mahasiswa hadir ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang teori manajemen, ya, mulai dari pendapat dari fakultas dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat nggak apa itu manajemen? Bisa dibantu satu orang silakan. Ispa, silakan. Ya, silakan. Jadi manajemen itu berasal dari kata manage yang artinya mengatur. Ya, ada yang bisa memberi tambahan adalah benar itu manajemen berasal dari kata to manage. Ada yang bisa melengkapi? Silakan, siapa? Ya, boleh, silakan. Manajemen adalah seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain. Oke, benar. Jadi pernyataan pertama benar, kedua juga benar, ya. Jadi manajemen itu adalah suatu proses mengelola, mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di materi tentang konsep manajemen. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi konsep manajemen, saya akan memaparkan dulu apa sih yang akan rekan-rekan pelajari dari materi tentang konsep manajemen itu. Ini identitasnya. Ini pertemuan kedua mata kuliah konsep dasar-dasar manajemen oleh saya Asep Sapuddin MM. Nah, di dalam tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa itu dapat memahami dan menjelaskan konsep manajemen yang meliputi tingkatan manajemen. Nanti akan belajar apa saja tingkatan manajemen. Kemudian yang kedua fungsi-fungsi dari manajemen. Baik, kita lanjutkan saja. Dari manajemen itu ada yang disebut dengan manager leading atau disebut juga lower manager atau manager paling bawah. Nah, lower manager ini apa sih tugasnya? Tugas dari lower manager adalah memimpin dan mengawasi kegiatan operasional sehari-hari. Jadi dia melakukan yang namanya pengawasan langsung terhadap karyawan, ya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan rencana operasional yang telah ditentukan. Nah, jadi kegiatan operasi sehari-hari, misalnya kalau perusahaan retail itu dia laksanakan seperti biasa. Contohnya, ini ada yang namanya mandor, kemudian mandor pabrik, kemudian ada supervisor, ada
ada penyelia, ada kepala toko, ini masuk ke dalam manajer lini atau manajer tingkat paling bawah atau lower manager. Kemudian yang kedua itu ada middle manager atau manajer tingkat menengah. Ya. Apa sih tugasnya? Tugasnya itu adalah mengembangkan rencana-rencana operasional yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Jadi dia itu tidak boleh bertentangan antara manajer middle manager dengan top manager, harus seiring. Ya. Kemudian yang kedua, mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajer tingkat pertama. Nah, siapa saja contoh dari manajer tingkat menengah ini? Di sini contohnya ada manajer cabang, kepala bagian, kemudian ada kepala divisi, itu masuk ke dalam manajer tingkat menengah atau middle manager. Kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya manajer puncak atau top management. Top management ini dia tugasnya menetapkan tujuan, rencana strategis, kemudian visi misi yang berhubungan majunya perusahaan ke depan. Ya. Jadi mereka merumuskan kebijakan sasaran yang sifatnya jangka panjang. Siapa saja mereka? Mungkin kita sudah sering dengar ya. Ada yang namanya direktur, ada yang namanya CEO, jadi maksudnya di balik layar mereka itu yang memikirkan ide-ide, gitu ya. Mereka yang membuat kebijakan-kebijakan sehingga perusahaan itu bisa bertahan dan bisa maju. Nah kemudian selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki oleh top manager. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan manusia atau keterampilan komunikasi. Ini dimiliki oleh manajer tingkat menengah. Kenapa? Dia harus memiliki public relationship, kemampuan komunikasi. Karena dia menjadi jembatan antara top manajemen dengan manajemen yang ada di bawahnya atau lower manajemen. Dia harus bisa menampung aspirasi yang ada di bawah, tetapi dia juga harus menyampaikan ide-ide atau program kerja yang ada di atas sampai ke bawah. Konseptual ini adalah kemampuan seorang manajer untuk berpikir abstrak, sistematis, runut, rinci dalam menganalisis suatu masalah. Ini kemampuan ini dimiliki oleh seorang top manajemen. Makanya kalau rekan-rekan melihat sebuah adegan film, di dalam adegan film itu seorang direktur hanya tanda tangan, gitu ya, kerjanya cuma tanda tangan, habis itu dia pergi kemana, gitu ya. Tapi kenapa dia memperoleh gaji yang paling besar? Karena dia itu bukan bekerja menggunakan otot, dia itu bekerja menggunakan otak. Kemampuan dia, analisis dia di dalam berpikir itu yang menentukan jalannya perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi manajemen itu secara umum itu ada 4, gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya planning. Ya. Planning itu adalah perencanaan. Yang kedua itu ada yang namanya organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga itu ada yang namanya actuating atau menggerakkan atau mengarahkan. Yang keempat itu ada yang namanya controlling atau pengawasan. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak sebuah organisasi berjalan tanpa rencana? Sesuatu yang tidak direncanakan pasti hasilnya kurang maksimal. Nah, sehingga perencanaan itu sangat dibutuhkan. Ya, selanjutnya ini ada yang namanya proses pengawasan.
pengawasan. Jadi proses pengawasan itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahap awal. Tahap awal itu fungsinya untuk pengendalian. Ya, jadi pengendalian itu untuk mengetahui karakter yang akan terjadi. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis pengawasan. Nah, rekan-rekan harus ketahui terdapat 3 jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan. Jadi pengawasan pendahuluan itu dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan. Jadi dilakukan dulu daripada menyimpang, lebih baik diawasi. Kemudian yang kedua ada pengawasan berjalan. Berarti ketika ada suatu proses, pengawasan dilakukan bareng berjalan dengan proses tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengawasan umpan balik. Berarti umpan balik itu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya proses, gitu ya. Kira-kira feedbacknya kalau seperti ini apa? Maka umpan baliknya seperti apa? Contoh, di dalam sekolah itu ada yang namanya ujian PAS. PAS itu termasuk dalam pengawasan yang sifatnya umpan balik. Maka itu adalah pengawasan yang sifatnya umpan balik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Bu Pak. Silakan. Kan di dalam manajemen tentunya tadi dijelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatannya. Nah, saya ingin mengetahui manajer toko atau kepala toko itu termasuk ke dalam tingkatan apa ya Pak? Baik, silakan ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari rekan kalian. Manajer toko itu ada dimasuk dalam tingkatan mana? Dalam level manajemen. Manajer toko itu adalah low management. Jadi berada pada tingkatan paling bawah. Kenapa? Karena dia yang berinteraksi secara langsung dengan karyawan, ya. Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan. Apa manfaat pengorganisasian dari manajemen? Oke, manfaat pengorganisasian bagi manajemen. Pertama, manfaat pengorganisasian itu agar tercapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, wewenang. Jadi pendelegasian wewenang ketika seseorang tidak hadir, tidak bisa masuk dengan alasan tertentu, maka organisasi itu masih tetap berjalan. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa sekali. Kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya kuis. Saya bagikan, jadi nanti rekan-rekan silakan untuk mengerjakan kuis ini, dijawab dan dikumpulkan kembali. Oke, bagaimana? Kuisnya selesai? Selesai. Baik, dikumpulkan ya. Materi perkuliahan hari ini telah selesai. Kira-kira rekan-rekan ada yang dapat menyimpulkan nggak dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap adalah terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama top manajemen, yang kedua itu middle management dan low management, yang dimana setiap tingkatan-tingkatan ini membutuhkan keahlian tertentu seperti itu. Bagus. Ada lagi yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Ya, benar. Terima kasih atas kehadirannya atas perkuliahan hari ini. Rekan-rekan semua dapat memahami apa yang telah saya
kita